lagi dengan saya Arlina Syafitri. Sebelum saya menjelaskan suatu materi kepada kalian, selebihnya saya akan mau menanyakan gimana keadaan kalian di rumah. Semoga dalam lindungan Allah dan kalian baik-baik saja di rumah ya. Jangan keluaran dulu guys, karena di sini kondisinya tidak memungkinkan dikarenakan ada virus corona. Mending kalian tetap waspada dan berdiam diri di rumah sampai kondisi membaik seperti semula. Kan sebentar lagi Ramadan nih, apa kalian gak mau ngabuburit buka bersama bareng teman-teman yang lainnya? Baik, saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Arlina Syafitri dari Universitas Muhammadiyah Malang. NIM saya yaitu 2018 10 11 0311 506. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu yaitu dari Bu Yohana Wardoyo SHMH, di mana tugasnya yaitu saya disuruh menjelaskan pertemuan 9, 10, dan 11. Baik, saya akan menjelaskannya, tapi terlebih dahulu jangan lupa kalian tetap waspada di rumah, oke? Teman-teman, saya akan menjelaskan tugas hukum perdata dimulai dari pertemuan 9. Bisa kalian lihat sendiri, pertemuan 9 yaitu ada kesepakatan para pihak, putusan hakim, dan perikatan yang timbul dari perjanjian berakhirnya perjanjian, ada undang-undang, tercapainya tujuan perjanjian, dan ada perikatan hapus menurut pasal-pasalnya. Baik, saya akan menjelaskan pertemuan 9 yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian berakhirnya perjanjian. Menurut perikatan hapus dari pasal 1381 KUHP, di mana yang pertama ada pembayaran dari pasal 1382 sampai 1403 KUHP, dan yang kedua yaitu ada penawaran pembayaran tunai dari pasal 1404 sampai 1412 KUHP. Dan untuk yang ketiga yaitu ada novasi atau pembauruan uang utang di dalam pasal 1425 sampai 1435 KUHP. Dan untuk yang keempat ada perjumpaan utang atau kompensasi dari pasal 1425 sampai 1435 KUHP. Dan untuk yang kelima yaitu ada pencampuran utang, di mana pencampuran utang itu ada pasal 1436 sampai 1437 KUHP. Dan untuk yang keenam yaitu ada pembebasan utang, di mana 1438 sampai 1443 KUHP. Dan untuk yang ketujuh yaitu ada musnahnya barang terutang dari pasal 1444 sampai 1440 5 KUHP. Dan untuk yang ke-8 yaitu ada kebatalan dan pembatalan suatu perjanjian menurut pasal 1446 sampai 1456 KUHP. Dan untuk yang ke-9 yaitu ada berlakunya syarat batal dari pasal 1256 KUHP. Dan untuk yang ke-10 yaitu ada lewatnya waktu atau kadaluarsa menurut pasal 1446 sampai 1936 dari bab 4 buku KUHP. Dan untuk kesepakatan para pihaknya yaitu kesepakatan berarti ada persesuaian terhendak yang kebebasan para pihak yang terkait mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam suatu perjanjian tersebut. Dan untuk putusan hakimnya menjadi 3 kelompok, di mana yang pertama itu ada dari aspek kehadiran para pihak, dan yang kedua itu ada putusan ditinjau dari sifatnya, dan yang ketiga itu untuk putusan ditinjau saat penjatuhannya. Baik, saya mulai dari aspek kehadiran para pihaknya. Yang pertama itu ada putusan gugatan, dan yang kedua yaitu ada putusan first act, dan yang ketiga yaitu ada putusan kontradiktor. Dan untuk yang putusan ditinjau dari sifatnya yaitu yang pertama ada putusan deklarator, dan yang kedua putusan konstitut, dan yang ketiga putusan kondemnatur. Dan untuk putusan ditinjau saat penjatuhannya yaitu ada 2 macam. Yang pertama putusan sela, dan yang kedua putusan akhir
dalam perikatan yang timbul dari perjanjian, berakhirnya perjanjian yaitu ada undang-undangnya dan ada tercapainya tujuan perjanjian tersebut. Di dalam pertemuan yang ke-9 ini, menurut saya kesepakatan para pihak itu juga berarti dalam persesuaian kehendak kebebasan para pihak yang lainnya, dan putusan hakim dapat menjadi kehadiran para pihak atau putusan gugatan. Dan yang ketiga yaitu ada perikatan hapus. Perikatan hapus ini ada berbagai macam, banyak pasal, antara lain ini 10 pasal yang saya dapat. Sekian jadi penjelasan pertemuan 9 ini. Mohon maaf jika ada salah informasi dan salah katanya. Sekian. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tugas dari hukum perdata yang dari pertemuan 10. Di sini ada jual beli dari pasal 1457 BW. Kalian bisa lihat sendiri definisinya. Jual beli menurut BW, sewa menyewa, dan ada hibah, ada pinjam pakai, dan ada pembelian kuasa. Di sini juga ada tukar menukar, pinjaman kerja, dan penitipan barang, dan yang terakhir pinjam meminjam dari pasal 1754 BW. Baik, di sini saya akan menjelaskan dimulai dari definisi jual menurut BW, di mana adalah suatu pinjaman timbal balik dalam satu pihak yang si penjual berjanji untuk menyerahkan barang milik atas suatu barangnya, dan di bawahnya ada sewa menyewa. Sewa menyewa yaitu dari pasal 1548 BW, yang dimana ada definisi sewa menyewa suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu. Jadi sewa menyewa ini persetujuan dengan pihak untuk memberikan suatu barangnya kepada pihak yang lain. Dan untuk hibah dari pasal 1666 BW, di mana ada definisi penggibahan suatu persetujuan dengan nama seorang penggibahnya menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali. Menurut saya yaitu hibah juga menyetujukan dengan nama seorang penggibah untuk menyerahkan suatu barangnya dengan menariknya kembali. Dan ada pinjam pakai dari pasal 1740 BW, pinjam pasal suatu perjanjian dalam mana pihaknya satu menyerahkan suatu barang kepada untuk dipakai dengan pihak yang lain. Dan ada pembelian kuasa dari pasal 1792 BW, di mana dalam pembelian kuasa ini ada pembelian kuasa suatu persetujuannya kepada orang lain yang menerimanya untuk menggunakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa tersebut. Dan yang tukar menukar ini adalah suatu persetujuan dengan nama kedua belah pihak yang mengikat dan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti satu barang yang lainnya. Dan ada perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja itu menurut pasal 1601 BW, yaitu dalam suatu perjanjian dalam BW perjanjian pasal 1601 sampai pasal 1603 BW yang sudah sejak tahun 1872 dinyatakan berlaku untuk 901 penduduk di Indonesia tersebut. Dan penitipan barang menurut pasal 1694 BW, yaitu terjadinya apabila seorang menerima suatu barang dengan orang lain dan memberi syarat bahwa ia akan menyimpannya kembali barang tersebut untuk mengembalikan dalam wujud aslinya. Dan yang terakhir yaitu
pinjam meminjam dari pasal 1754 BUE, di mana ada pinjam meminjam suatu barang, perjanjian yang menentukan pihak tersebut pertama yang menyerahkan sejumlah barangnya dan mendapatkan pakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang tersebut. Jadi menurut saya jual beli ini sudah ada jual beli, sewa menyewa, hibah, pinjam pakai, pemberian kuasa, tukar menukar, perjanjian kerja, penitipan barang, dan pinjam meminjam. Saya akan sudah menjelaskan tugas pertemuan 10 ini. Maaf jika salah kata atau kurang mengerti dalam penjelasannya. Baik teman-teman, gimana penjelasan saya untuk pertemuan 9 dan 10-nya? Apa kalian paham? Mohon maaf ya kalau tidak paham dengan penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas terakhir, yaitu untuk pertemuan 11, di mana pertemuan 11 ini ada perikatan yang timbul dari perjanjiannya. Baik, kalian bisa lihat sendiri jenis-jenis perjanjian tidak bernama, di mana ada perjanjian sel, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian sewa beli, perjanjian sewa usaha, dan perjanjian piutang, perjanjian wiralaba, dan perjanjian bond terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Terlebihnya mohon maaf jika suara saya tidak bisa cepat dikarenakan waktu yang sangat singkat. Baik, perikatan yang timbul dari perjanjiannya yaitu jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Kalian tahu gak sih jenis-jenis di dalam perikatan yang timbul dari perjanjian itu ada perjanjian apa aja, atau ada berapa macam perjanjian dari perikatan yang timbul dari perjanjian? Kalian tahu nggak sih? Kalau nggak tahu, saya akan jelaskan ya. Di sini perjanjiannya ada jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Ada yang pertama, yaitu ada perjanjian inse, di mana perjanjian inse itu pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang dibentukkan, perlindungan dalam jangka waktu, dan syarat tertentu perjanjiannya, dan perjanjian pembiayaan konsumen. Kalian tahu nggak sih perjanjian pembiayaan konsumen itu apa? Kalau kalian nggak tahu, baik saya akan jelaskan menurut saya ya. Jadi perjanjian pembiayaan konsumen yaitu merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuannya. Dan untuk yang ketiga yaitu ada perjanjian sewa beli. Menurut saya perjanjian sewa beli ini berbagai macam penjelasannya, dan saya akan menjelaskan perjanjian sewa beli ini menurut saya, di mana yaitu merupakan sewa beli barang, di mana barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh suatu pembeli sebagai pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjiannya. Dan untuk perjanjian sewa usaha, yaitu perjanjian sewa usaha itu semacam kayak perjanjian antara nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessor sebagai imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Dan untuk yang perjanjian piutang ini adalah suatu transaksi keuangan sewaktu-waktu perusahaan menjual piutangnya kepada dengan cara membeli suatu diskon tersebut. Dan untuk perjanjian wiralaba ini menurut saya tujuannya mengikat antara pemberi waralaba itu dengan penerima waralaba dalam periodenya. Dan untuk yang terakhir yaitu ada perjanjian bol, adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan
antara pemegang hak atas tanah dan investor. Baik, maaf ya jika saya salah menyampaikan atau salah menginformasikan kepada teman-teman semua. Dan menurut saya ini pertemuan 11 sangat memberi wawasan sekali, karena di sini disebutkan jenis-jenisnya dan ada perjanjian-perjanjiannya juga. Baik, sekian penjelasan saya untuk pertemuan yang 11 ini. Mohon maaf jika kalian tidak mengerti atau saya salah menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat mind mapping tersebut, kalian bisa lihat contoh dari mind mapping saya. Gak perlu panjang-panjang guys, sepenting kalian mengerti. Dan untuk kalian tetap stay safe di rumah ya, karena kan situasinya seperti ini, tidak memungkinkan. Dan adanya virus corona ini, kalian takutkan untuk keluar rumah, makanya kalian tetap stay safe di rumah. Dan semoga virus corona ini cepat berlalu, biar kita bisa semua menyambut Ramadan penuh berkah ini. Terima kasih ya guys atas video ini. Semoga kalian